Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun minggu ini kalian belajarnya daring, tetapi kalian harus tetap semangat dalam belajarnya ya. Nah, di sini saya dan teman-teman guru yang lainnya akan memberikan materi tentang P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila fase B, yaitu kelas 3 dan kelas 4 dengan tema kearifan lokal dan topik cintai jajanan khas Sunda. Nah, makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh manusia. Makanan merupakan bagian dari sebuah kebudayaan. Hampir semua daerah memiliki makanan khas masing-masing. Makanan khas tiap daerah perlahan mulai ditinggalkan seiring perkembangan zaman. Banyak anak yang lebih mengenal makanan modern dibandingkan dengan makanan tradisional. Nilai historis dari makanan tradisional merupakan bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi masyarakat itu sendiri. Makanan merupakan salah satu simbol dari adat budaya masyarakat setempat dan memiliki tempat sebagai bagian dari bentuk tradisi yang dapat menyeimbangkan harmonisasi kehidupan masa lalu dan masa kini. Saat ini anak-anak lebih banyak mengonsumsi makanan modern dibandingkan dengan makanan tradisional khas daerahnya. Anak-anak pun seolah menjadi asing dengan jenis makanan khas dari daerahnya sendiri. Oleh karena itu, proyek ini disusun untuk mengenal kembali kebudayaan asli Indonesia melalui makanan tradisional khas tiap daerah, lebih tepatnya khas Sunda, dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal. Pada fase B merupakan fase anak berpikir operasional konkret. Makanan merupakan hal terdekat yang ada dalam kehidupan anak-anak. Diperkenalkan dengan budaya asli dan daerah tempat kita tinggal. Halo, apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu walaupun kita belajar di rumah ya. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan lagi penjelasan tentang P5 tentang deskripsi proyeknya ya. Nah, proyek ini merupakan aktivitas siswa ya dalam kegiatan melestarikan budaya tradisional. Nah, khususnya makanan khas daerah di lingkungan masyarakat sekitar yang sudah mulai tidak dikenal. Nah, proyek ini meliputi kegiatan dengan tahapan-tahapan yang jelas, dimulai dari pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Nah, tujuan akhirnya adalah siswa dapat mengenal, menumbuhkan rasa bangga dan cinta budaya lokal dalam konteks makanan tradisional dan mampu menyajikan makanan tradisional. Nah, serta memahami filosofi tradisi masyarakat sekitar terkait kekayaan dan kearifan lokal makanan tradisional. Nah, nanti mungkin kalian seperti yang sebelumnya Ibu pernah bilang, di proyek P5 ini kalian nanti akan dibagi kelompok ya. Nah, tapi adapun itu contoh-contoh dari makanan tradisional khas Sunda ada cilok, cireng, combro, bandros, gehu, kue cucur, misro, kue putu, somai, batagor. Kalau dari segi minuman khas tradisionalnya ada cincau, es doger, es gobiot, es cendol, dan es lilin. Nanti kemungkinan untuk dari makanan Ibu nanti akan membagikan kelompok minimal satu kelompok itu 2 makanan dan 1
minuman khas tradisional. Itu saja penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat tentunya. Baik, di pagi hari ini pada hari Rabu, Ibu menyambung dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan terkait tujuan, alur, dan target pencapaian proyek kita. Nah, salah satu produk budaya yang tentunya lambat laun mulai ditinggalkan oleh masyarakat adalah makanan tradisional ya. Pada tema kearifan lokal dengan mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, proyek Cintai Jajanan Khas Sunda. Nah, proyek ini dibuat dengan tujuan mengenal kearifan lokal dalam suatu daerah melalui makanan tradisional yang mungkin sudah tidak dikenal oleh kalian ya, anak-anak zaman sekarang. Proyek ini dimulai dari mencari data terkait makanan yang disukai anak-anak. Selanjutnya, yaitu mengembangkan permasalahan melalui isu-isu yang terjadi di masyarakat terkait dengan konsumsi makanan modern yang kurang sehat. Nah, kalian kemudian diajak untuk lebih mengenal makanan tradisional khas daerahnya masing-masing. Dalam prosesnya, juga diajak untuk mengembangkan kemandirian diri dan berkolaborasi untuk menciptakan sebuah festival budaya Sunda. Nah, setelah melalui proses mencari data, pengenalan dan kontekstual dengan apa yang terjadi pada kehidupan kalian, kemudian kalian akan melakukan aksi nyata, yaitu di tahap ini kalian akan berkolaborasi dengan teman dan juga keluarga untuk membuat sebuah festival budaya Sunda. Nah, dimulai dari menentukan makanan yang akan dikaji, kemudian membuat makanan tersebut di rumah, dan membuat poster ajakan untuk mengkonsumsi makanan tradisional tersebut. Nah, baik, di akhir kalian akan melakukan refleksi terkait kegiatan yang sudah dilakukan dan refleksi diri terkait dengan pemahamannya terhadap makanan tradisional. Melalui proyek ini, kalian diharapkan dapat mengembangkan dua dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu apa? Yaitu pertama kemandirian dan yang kedua gotong royong, tentunya beserta elemen-elemen yang terkait. Baik, semoga bisa dipahami. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua anak-anakku tercinta. Di sini Bapak mau melanjutkan pembahasan tentang proyek P5. Sekarang Bapak bagian menjelaskan tujuan daripada proyek P5. Karena setiap kegiatan pasti ada tujuannya kan? Betul. Proyek P5 ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa kecintaan dan kebanggaan murid terhadap makanan tradisionalnya. Oke. Tumbuh keinginan dan harapan untuk melestarikan dan memahami proses serta mengetahui filosofi dan nilai budaya yang dapat digali dari makanan tradisional di lingkungannya. Murid juga diharapkan dengan kegiatan ini mampu menerapkan nilai-nilai luhur kebudayaan yang tergambar dalam konsep pemilihan bahan, pengolahan, dan pengemasan menjadi proses dalam sebuah penciptaan produk yang mulai terkikis dengan banyaknya makanan siap saji atau makanan instan. Baik, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai proyek P5 ini, setidaknya ada 5 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, komitmen sekolah untuk konsisten dalam mengembangkan kearifan lokal seperti menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar saat proyek berlangsung. Berarti kita budayanya adalah suku Sunda, menggunakan bahasa daerah Sunda. 2. Kolaborasi dengan pihak terkait sebagai narasumber yang memahami akar dari pembuatan makanan tradisional. Oke. Ketiga,
membangun kesadaran seluruh warga sekolah untuk memilih jajanan sehat berupa makanan tradisional. 4. Apakah sekolah memiliki sarana untuk menyediakan makanan tradisional sebagai pengganti jajanan anak? Ya, betul ada. 5. Kerjasama dengan orang tua siswa untuk mendampingi siswa saat melakukan proyek di sekolah. Ya, kelima hal tersebut harus diperhatikan sebelum kita memulai proyek P5 tersebut. Adanya komitmen sekolah, menggunakan bahasa daerah selama proyek berlangsung, terus kolaborasi dengan pihak terkait sebagai narasumber, yang memahami akar dari pembuatan makanan tradisional, membangun kesadaran seluruh warga sekolah untuk memilih jajanan sehat, ya, berupa makanan tradisional. Terus sekolah menyediakan sarana untuk makanan tradisional sebagai pengganti jajanan anak, dan kerjasama antar guru, siswa, dan juga orang tua. Jadi orang tua untuk mendampingi siswa saat melakukan proyek P5 di sekolah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.